Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Asgramadani dari kelas 9C absen 13. Di sini saya ingin membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi olahan pangan jadi. Ada yang saya akan bahas yaitu jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Manfaatnya, metode pengolahan, tahap pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Ikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perairan tawar, payau, laut. Perairan ikan tawar hidupnya di sungai. Jenis ikan tawar ada ikan lele, ikan bawal, dan sebagainya lainnya. Ikan tersebut biasa diolah menjadi pecel lele, bawal asam. Ikan perairan payau yaitu campuran air tawar dan air laut. Jenis ikan payau ada ikan bandeng dan ikan kakap. Ikan tersebut bisa diolah menjadi bandeng presto dan frozen food. Ikan perairan laut hidupnya di laut. Jenis ikan laut ada ikan tuna, ikan kembung, dan ikan tenggiri. Ikan tersebut bisa diolah menjadi stik tuna, bumbu balado, dan bakso. Udang hidup juga di perairan laut. Udang memiliki banyak jenis, antaranya udang jerbung, udang flower, udang windu, udang cokong, udang rebon, dan lain-lainnya. Cumi-cumi biasa disebut dengan moluksa. Ikan cumi-cumi memiliki 3 jenis macam. Cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, cumi-cumi blakutak. Bentuk cumi-cumi adalah silinder kerucut memanjang. Rumput laut. Rumput laut biasa disebut juga alga makroskopik. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi, rumput laut hidup di kedalaman 200 meter. Daging. Beberapa jenis daging yang dikonsumsi yaitu daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging babi. Daging tersebut bisa diolah menjadi opor, rendang, gulai, babi rica-rica, dan sebagainya lainnya. Telur. Jenis telur yang bisa diolah atau dikonsumsi yaitu telur ayam, telur itik, telur puyuh. Telur biasa diolah menjadi hidangan seperti telur mata sapi, telur dadar, telur balado, telur, dan sebagainya lainnya. Susu. Susu ada beberapa tipe produk yaitu susu murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, susu bebas lemak. Susu bisa diolah menjadi yogurt, keju, mentega, es krim, dan sebagainya lainnya. Manfaat ikan, udang, cumi-cumi. Manfaat ikan, omega 3, protein, asam amino, vitamin A, vitamin D, vitamin B, vitamin B6, zat besi, dan yodium. Udang. Udang memiliki manfaat yaitu vitamin B12, selenium, protein, fosfor, vitamin B3, yodium, zinc, kolin, vitamin E. Cumi-cumi. Protein, vitamin B, seng, yodium, omega 3, dan tembaga. Manfaat rumput laut dan susu. Rumput laut memiliki manfaat vitamin K, kalsium, zat besi, sel alami, asam lemak, dan omega 3. Susu memiliki kalsium, potasium, yodium, seng, zat besi, hyalusina, magnesium, vitamin B2. Manfaat daging dan telur. Daging memiliki manfaat B6, asam amino, zat besi, seng, vitamin B, dan D, omega 3. Telur memiliki manfaat kalsium, fosfor, vitamin D, vitamin A, zat besi, vitamin B kompleks, protein, vitamin E, dan lecitin. Metode pengolahan
merebus, mengukus, menggoreng. Merebus biasa disebut boiling, yaitu mematangkan bahan makanan dalam cairan dengan temperatur 100 derajat Celcius. Alat yang digunakan biasanya panci. Mengukus, atau yang biasa disebut steaming, memasak dengan uap panas dari rebusan air. Bahan yang dimasak tidak menyentuh air sehingga menghasilkan uap. Alat yang biasa digunakan yaitu panci dandang. Menggoreng atau frying, memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dengan medium minyak, yaitu deep frying, sedikit minyak, pan frying, menggoreng non-minyak, sangrai. Alat yang biasa digunakan yaitu wajan. Membakar atau biasa disebut grilling, bahan makanan dibakar secara langsung di atas bara api. Alat yang biasa digunakan pemanggangan dan bahan bakar arang, kayu, atau batok kelapa. Membanggang atau baking, makanan yang menggunakan udara yang dipanaskan sehingga dapat matang secara merata. Alat yang biasa digunakan microwave dan oven. Tahap pengolahan ada 4, yaitu perencanaan, pembuatan, pengemasan, penyajian, evaluasi. Bumbu berfungsi menjadi bahan pengawet yang bersifat antiseptik. Ada beberapa jenis rempah dan bumbu, yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur, kunyit, jinten, pala, kulit kayu manis, kembang, dan lain-lainnya. Penyajian dan pengemasan. Tujuan pengemasan yaitu melindungi isi atau makanan, menjadi daya tarik dan informasi tentang makanan. Jenis makanan itu ada 3, yaitu kemasan primer, sekunder, dan kemasan tersier. Faktor dalam penyajian dan pengemasan ada 4, yaitu sanitasi, higienis, cita rasa, warna, tekstur, alat, dan kemasan. Nah, pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi olahan panganan setengah jadi. Outline-nya ada jenis olahan pangan setengah jadi, manfaat olahan pangan setengah jadi, keunggulannya, tahap pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Jenis olahan pangan setengah jadi ada ikan. Pengolahan ikan menjadi berupa setengah jadi berupa filet ikan dan surimi. Filet ikan bisa diolah menjadi abon ikan dan stik ikan. Surimi bisa diolah menjadi nugget, bakso ikan, sosis ikan. Bahan daging. Pengolahan daging menjadi produk setengah jadi berupa daging ayam, daging sapi. Daging ayam dan daging sapi bisa diolah menjadi bakso dan sosis. Daging dan ikan memiliki manfaat olahan pangan setengah jadi, yaitu waktu, memiliki simpan panjang, memiliki variasi yang menarik, banyak diminati oleh masyarakat, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lain, mengurangi biaya dalam pengemasan. Metode pengolahan ada beberapa proses, yaitu pembekuan, pengeringan, pengemasan, penggalengan. Proses pembekuan ada 3, yaitu metode pembekuan, perubahan dalam pembekuan, atau keunggulan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dan mengeringkan di bawah sinar terik matahari. Pengolahan memiliki 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, proses pembuatan, penyajian,
pengemasan, evaluasi. Penyajian dan pengemasan. Menggunakan kaleng agar makanan bisa bertahan lama tanpa membutuhkan pengawet atau bahan kimia. Daya awet lama tujuannya untuk pengemasan melindungi isi atau makanan menjadi daya tarik dan informasi tentang makanan. Contohnya kaleng. Ini bungkus kertas, plastik, dan lain-lainnya contohnya. Terima kasih telah menonton saya dan maaf jika ada kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.